diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang paling terbaik, yaitu di surganya Allah. Dan juga kemarin kita juga ditimpa musibah seperti jatuhnya pesawat, terjadinya banjir dan gempa bumi dan bencana alam lainnya. Kita doakan semoga musibah itu segera berlalu dan pandemi ini juga cepat selesai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk musibah dan para korban juga yang meninggal. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih untuk namanya. Semoga yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum memulai acara lebih jauh lagi, kayaknya enaknya kita kenalan dulu aja. Nah, perkenalkan nama saya Hafiz Farizaldi dari kelas 10-2. Di sini saya bertugas menjadi moderator. Dan di sini saya nggak sendiri jadi MC-nya. Tapi kalau status hubungan saya sih ya masih sendiri-sendiri aja. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Tapi kayaknya biar lebih enaknya dia memperkenalkan diri sendiri aja, dia lebih dekat. Oke, Kak? Oke. Terima kasih, Hafiz. Gak apa-apa, Hafiz. Sendiri itu. Jomblo fisabilillah itu namanya. Amin. Siap. Ya, semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya dari kelas 11-3. Saya di sini selaku moderator menemani Hafiz bersama-sama. Terima kasih. Yes. Akhirnya ada yang nemenin juga ya, Kak. Oke. Kak Ilyas gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Hafiz gimana nih? Jalan-jalan nggak liburan kemarin? Ya, kalau ditanya soal liburan sih, saya di rumah aja gitu. Kan PSBB Emang kenapa tuh juga di kan. rumah? Oh iya benar, PSBB. Alasannya sih saya ada dua nih, Kak. Apa tuh? Yang pertama dulu apa yang kedua dulu? Yang pertama aja, yang ganjil. Oke, yang pertama tuh karena saya mau mengikuti usulan pemerintah untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus, Kak. Yang bener ini. Tapi alasan yang kedua ini yang lebih menguatkan saya untuk tetap di rumah. Apa tuh? Alasan keduanya tuh karena ya mau kemana sih juga nggak ada gitu kan, uang jajan tidak bisa diambil gitu, jadi mau jalan-jalan di mana gitu, Kak. Kering ya kantongnya. Bukan kering lagi, ini udah sampai seret kayaknya, Kak. Iya. Nah, menguap uangnya semuanya. Nah, teman-teman juga gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat nggak nih? Kayaknya sih sehat lah ya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, udah kalau ada yang sakit kita doain biar cepat sembuh. Amin. Oke. Sebelum kita memulai ke acara-acara selanjutnya, ada baiknya kita memulai dengan pembacaan Al-Quran agar insya Allah acaranya lancar hingga akhir acara nanti. Untuk itu, marilah kita dengarkan pembacaan Al-Quran dari teman kita semua, Muhammad Fatur Rahman. Kepada Fatur, dipersilahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan surat Al-Jumu'ah. Boleh dibuka juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah dibacakan surat Al-Jumu'ah oleh teman kita Fatur. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Baik, ini sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pembekalan yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, yaitu Bapak Haji Endang. Kepada Bapak Haji Endang, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang saya hormati Ibu Hajah Yati, Ibu Hajah Soprida, Ibu Nopi, Bapak Haji Farid, dan seluruh staf pendidik yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita bisa kembali, bisa bermuajahah, bermujalasah, bermusafahah walaupun dari jauh. Mudah-mudahan pada acara pembukaan BTQ di semester genap tahun 2021 ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tentunya ada di dalam barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada Pak Haji. Mungkin selama 20 menit mungkin ya Ilyas ya. 20 menit Pak. ya. Ya, Pak. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, tadi sudah dibacakan tilawah ya. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ketika ija quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ija quri Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan fastami'u ya, maka dengarkan. Ya, tidak boleh ngobrol, tetap fokus. Kenapa? La'allakum turhamun. Yang membacanya, yang mendengarnya akan mendapatkan farhan. Farhan itu artinya kemenangan, keuntungan. Nah, ini, ya, mungkin ada namanya farhan di sini. Ya, itu berarti orang yang beruntung, nah, orang yang menang. Nah, jadi oleh karena itu pada kesempatan pagi ini ya, dimulai dari jam 7 sampai jam 9, mudah-mudahan jam 9 sudah selesai. Karena nanti DKM juga akan mengadakan kajian, ya, kajian fikih wanita, ya, insya Allah akan disajikan oleh ahlinya, gitu. Baiklah, ikhwan wa akhwat fillah kelas 10 dan kelas 11, bahwasanya kegiatan BTQ ini adalah wajib hukumnya. Ya. Definisi wajib artinya kan kalau dilaksanakan dapat pahala gitu. Kalau ditinggalkan berdosa gitu ya. Kalau ikut dapat nilai gitu ya. Kalau tidak dapat nilai gitu. Jadi oleh karena itu, namun tentunya semua sesuatunya itu harus dimulai dengan nawaitu kita. Ya. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala dapat pahala. Ya. Kalau niatnya ada udang di balik batu atau batu di balik udang gitu. Ya. Ada maunya atau kata santri mah ligodin akhor ya. Nah, tentu sesuai dengan apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'im manawa. Setiap sesuatu itu harus dengan niatnya. Maka Allah akan mempahalai, akan memberikan rewardnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, oleh karena itu kegiatan ini sangat bermanfaat. Adik-adik harus semangat, ya, walaupun kita secara virtual, ya, ada yang dari barat, timur, utara, selatan gitu ya, ngalor, ngidul, wetan, di mana-mana tidak terlihat. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat melihat. Kita punya iman, punya Islam, punya ihsan. Apa arti ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Artinya sesungguhnya ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ya, mungkin adik-adik dalam mengikuti acara BTK ini ada yang fokus banget gitu ya. Ya, dilihatkan gambarnya, ya, dinyaringan suaranya. Mungkin hanya ada gambar mati aja, foto aja gitu kan. Terus kemana kan gitu ya. Terus kemana-mana kan. Ada yang kemana-mana mungkin. Kalau ke pulau sih nggak apa-apa, ke air misalnya. Tapi jangan masang join, tapi tidak dihidupkan videonya, tidak dihidupkan suaranya. Kemudian kemana-mana. Nanti balik lagi setelah usai. Nah, ini jangan seperti itu. Ya. Jadi Allah itu sangat melihat. Ya, begitu kan ya. Kasihan MC yang nunggu gitu ya. Panitia nunggu ini pada kemana ini kan? Pada kemana nih teman-temannya? Nah gitu. Oleh karena itu fokus adik-adik. Insya Allah di rumah saja. Jangan kemana-mana. Karena sangat luar biasa pahalanya adik-adik ya. Ya. Misalnya dalam hadis itu dikatakan ya Abajar. La anta kedua wapatu al-lima baban min kitabillahi ta'ala. Khairul laka min antusolia mi'ata rok'atin. Wala anta kedua fatu al-lima baban minal ilmi. Umila bihi awlam yu'mal khairul laka min antusolia al-parok'atin. Wah, ini hadis dari Abu Jar ini. Salah seorang sahabat Nabi ya yang meriwayatkan. Yang artinya apa? Nabi mengatakan ya Abu Jar, sungguh ya. Sungguh pagi-pagi kita belajar ya. Belajar bab dari kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Maka lebih baik bagi kita dibandingkan dengan sholat 100 rakaat. Bayangkan itu. Ya. Dan sungguh pagi-pagi ya kita mempelajari ayat Allah satu atau dua bab dari ilmu pengetahuan diamalkan atau tidak, maka itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah sholat 1000 rakaat. Bayangkan ya, kita dapat lebih baik daripada sholat 100 rakaat, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Belum pernah kita melaksanakan pagi-pagi sholat 100 rakaat. Mungkin sholat duha 2 rakaat. Ya, paling banyak ada yang
Ya, sepertinya Pak Haji terkendala koneksi jaringan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini. Mohon maaf ya. Ya. Iya, Pak. Dilanjut lagi ya. Ya, saya Siap, dilanjut lagi ya. Iya, Pak. Ya, makasih. Ya. Oh, nih pertama mohon maaf sinyal. Malum nih tinggal di kampung nih. Di pinggirin gunung. Nah, ini sinyalnya kurang bagus. Baik, adik-adik yang Pak Haji hormati dan mudah-mudahan Allah tambah kemuliaannya. Jadi oleh karena itu, insya Allah nanti pada sesi ini juga ada kakak kelas kita nih ya. Alumni angkatan berapa? Kak Indra nih? 51 ya? 51, ya? iya Pak. Iya Pak, 51. Nah ini Kak Indra Saiful Alam nih, entrepreneur juga ya. Nanti akan memberikan materinya. Mudah-mudahan sudah ada nih Kak Indra. Ada Kak Indra nih? Sudah ada Kak Indra? Sudah ada? Ada Pak, sepertinya tadi. Oh, alhamdulillah. Ya, makasih. Makasih Kak Indra, alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya. Baik. Makasih Kak Indra, sudah lama nggak ketemu ya. Nah, ini angkatan 51 nih, alhamdulillah. Lulusan Jerman juga nih, ya. Ini satu kebanggaan nih. Adik-adik harus mengikuti jejak Kak Indra, ya ini. Ya, orangnya soleh insya Allah. Mungkin masih jomblo nih Kak Indra ya. Sejono katanya nih. Nah ini harus mengikuti orang-orang yang sukses. Kalau Kak Indra sukses, ya sampai di Jerman studinya. Kalau Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Gitu. Kalau Indra mah, Kak Indra mah bukan ke Cina lagi, tapi ke Jerman. Nah gitu ya, ngikutin seniornya Pak Habibie. Nah gitu ya, sukseslah untuk Kak Indra nanti. Nanti disampaikan ya Kak Indra ya. Bisa menyampaikan pembekalan gitu kan, motivasi kepada senior juniornya nih, biar prestasinya mungkin lebih dari Kak Indah ya. Oke. Kemudian adik-adik, sekali lagi ini pembelajaran BTK ini insya Allah akan dilaksanakan seminggu sekali ya. Kemudian nanti sebulan sekali ada pengajian akbar, insya Allah. Ya, sudah sampaikan oleh Bu Yati, ya. Alhamdulillah beliau sangat memotivasi kita, ya, begitu untuk selalu belajar dan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu diwajibkan, adik-adik, ya. Setiap muslim laki-laki, muslim perempuan wajib hukum. Kapan itu mulai diwajibkan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari alisan, ya, dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Oleh karena itu adik-adik harus benar-benar jidan, harus benar-benar bersungguh-sungguh. Insya Allah hidup kita ini prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari kemarin harus lebih baik daripada esok hari. Jadi harus progresif, ya gitu. Nah oleh karena itu adik-adik ya, ini BTK ini bisa baca tulis Quran, bisa bimbingan tafsir Quran, ya. Kalau kata Santima mustaknya di mustaknya. Kalau bahasa Indonesia ini akronim, disingkatnya bimbingan tahsin Quran BTQ. Ya, baca tulis Quran BTQ. Ya, hari ini kita bimbingan tahsin Quran. Ya, kenapa kita belajar Quran? Tadi sudah dibacakan oleh korek kita. Bahwa Quran adalah apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, itulah
Quran, kitab. Ya, Quran itu dikatakan kitab karena dia ditulis. Kata apa? Yaktubu kitaban, ditulis. Kenapa Quran disebut dengan Quran? Karena qara'a, dia dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan, dibaca. Juga disebut dengan az-zikri, pengingat. Quran adalah pengingat. Disebut juga al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu dia pahalanya luar biasa. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan yang mengajarkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Nabi, kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustamian. Jadilah Anda yang belajar, ya, yang mengajar. Ya, au muta'aliman, atau yang belajar. Mustami, atau yang menjadi pendengar. Ya, au muhibban, atau sebagai orang yang cinta tentang ilmu. Nah, asal jangan yang kelima, ya. Kalau kelima, ngajar enggak, belajar enggak mau, mendengar enggak mau, ya, cinta kepada ilmu juga enggak. Patuh likuhu, maka celaka, kata Nabi. Oleh karena itu, ya, kita harus tetap bersemangat. Ya, seminggu sekali ada BTQ. Dibimbing oleh siapa? Oleh kakak kelas kita. Ya, nah, ini Bu Hajah Yati sudah menginformasikan, nanti ada linknya, ya. Siapa nanti pembimbing adik-adik, ya, di mana pembimbingnya satu kelompok itu dibimbing oleh 2 orang, ya, supaya lebih efektif, ya, bimbingan oleh guru, alumni, dan kakak kelas. Ya, ada guru, ya, ada alumni, ada kakak kelas yang ngebimbing, yang jadi mentornya, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa harus ada absen, adik-adik. Ya, absen dari Pak Haji, terutama angkatan 65, ya, yang langsung Pak Haji bertanggung jawab, ya. Nah, itu ada absen khusus setiap ada kegiatan BTQ. Ya. Nah, kemudian ada alumni. Nah, alhamdulillah ada alumni yang ikut mengarahkan, ikut gabung dengan kita. Juga ada kakak kelas, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kali lagi, ya, ini sangat luar biasa. Tidak ada halangannya, tidak ada kendala untuk kita senantiasa bertalabul ilmi, ya. Karena terutama ini Al-Qur'an. Nabi mengingatkan kepada kita, ya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan 2 macam perkara, 2 macam pusaka. Nabi tidak mewariskan harta, tahta, onta, Toyota, barangkali juga kota, tidak. Tapi Nabi mengajarkan, tapi Nabi mewariskan apa? Kitabullah wa sunnata rasul. Kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya, Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan hadis Rasul, sunnah Rasul. Lan tadilu abadan. Apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Maka ada istilah kata apa? One day, one ayat. Nah, mungkin kalau sehari seayat mungkin sedikit banget gitu ya. One day, one jud. Nah, ya kan, 1 hari 1 jud. Wah, banyakan juga nih Pak Haji. Ya, one day one makro, one day one ain lah gitu. Ya. Nah, selama-lamanya terus baca Quran. Oh ya, khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamah. Ya. Man qara harfan min kitabillahi falahu asru amsalihha. Barang siapa, ya, yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, ya. Bayangkan 1 huruf kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 18 huruf. Bayangkan.
Berapa pahalanya? Falahu asru amsaliyah. 10. Jangan ada. Ya. 10 pahala yang kita sudah dapat. Baca bismillahirrahmanirrahim sudah dapat 180. Baca Fatihah tinggal hitung saja pakai kalkulator. Ya, alif lam mim, alif lam mim. Sudah 3 huruf kali 10, 30. Masya Allah. Ini Allah bonus ini. Makanya Pak Haji sangat berikan reward gitu kepada teman-teman guru, ya, ada Bu Haji Ati, ada Bu Soprida, Bu Nopi, ya kan, ada Pak Farid dan sebagai kakak kelas juga, ya, kemudian alumninya juga yang mau menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan. Ini pahala yang luar biasa, ya. Insya Allah termasuk kepada apa yang disabdakan Nabi, ijamata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, maka putus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan, dan waladun soleh, anak yang soleh. Mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat, ya. Oleh karena itu adik-adik, Quran ini adik-adik, ya, mudah-mudahan COVID-19 segera Allah angkat kembali dan adik-adik bisa kembali belajar tatap muka. Mungkin sudah lama, sudah bosan, sudah jemu di rumah, ya. Maka dengan izin Allah, dengan kebesaran Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran, mudah-mudahan, ya, COVID-19 ini segera Allah angkat kembali dan kita kembali kepada kehidupan yang normal kembali, ya, seperti tidak ada COVID, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik tetap semangat, jangan kemana-mana kalau nggak ada keperluan, itu ikuti protokol kesehatan. Kalau mau keluar, ya, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu tetap mencuci tangan. Kita sih alhamdulillah minimal 5 waktu kita mencuci tangan karena dalam berwudu. Mungkin itu yang bisa Pak Haji sampaikan, adik-adik, ya. Tentu terus ikuti kegiatan ini, jangan patah semangat, jangan putus asa, terus berjuang, berdoa, kemudian bela Al-Quran, bela agama Allah dengan apa? Dengan kita senantiasa mengaji dan mengkaji Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya Pak Haji sampaikan. Makasih Bu Hajayati, Bu Soprida, Bu Nopi, Pak Farid, dan guru-guru yang lain barangkali yang sedang monitor hari ini, dan anak-anak angkatan 65 dan angkatan 66 dan seluruh kakak-kakak kelas dan Kak Indra, terima kasih atas sudah bisa gabung dan berikan adik-adik untuk memberikan semangat biar mereka bukan saja berprestasi di dunia tapi nanti juga prestasi akhiratnya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Haji sampaikan, dan mohon maaf barangkali kalau Pak Haji tidak bisa mengikuti sampai selesai, ya. Terima kasih, tapi tetap Pak Haji monitor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa Pak Haji sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji atas pembekalannya. Ya, sama-sama, ya. Ya, Pak. Oke. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kayaknya nih pada kelihatan lemes ya nih, Bis. Iya nih Kak, Bis. saya aja lemes-lemes juga gitu Kak. Lemes-lemes. Kenapa nih, Bis? Astagfirullahaladzim. Bangunnya mepet-mepet tuh. Baru mandi nih, kelihatan banget. Ya. Oke, biar semangat, mending kita jargon aja. Kalau misalkan saya Emang bilang, bisa, Kak? Oh bisa dong. Kalau misalkan saya bilang generasi penguat Islam, habis jawabnya
Al-Quran dalam jiwa buat hidup Dalam jiwa istimewa. buat hidup istimewa. Ya, mantap. Oke, Bisa kita lah, coba. gampang. Bisa ya? Ayo. Semuanya bisa ya? Ayo, bisa. Di unmute aja nggak apa-apa biar rame. Ya, unmute. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Generasi penguat Quran. Al-Quran dalam jiwa buat hidup istimewa. Baru 2 orang, Pis, kayaknya. Ada 2 orang nih yang lain masih kurang semangat kayak kan. Ayo, kita ulang lagi. Ayo kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Generasi penguat Quran. Al-Quran dalam jiwa buat hidup Al-Quran dalam jiwa buat hidup istimewa. Buat hidup istimewa. Masya Allah. Udah 2 angkatan deh. Luar biasa 2000 orang semangatnya. Oh iya. GBK kalah ini. Oke, lanjut saja. Kita bakalan masuk ke acara inti nih. Tunggu dulu dong. Oh, kenapa, Pis? Kan tadi kan kita ngomongin istimewa gitu kan ya. Hidup istimewa. Nah, mendengar kata istimewa ini saya teringat sama salah satu yang lingkaran nih, Kak. Martabak nih. Wah, kok tahu? Jangan iya. gitu dong. Tadi kan bahan saya, Kak. Kenapa dijawab dulu? Nggak gitu lah. Oh ya udah. Tapi Kak, ada yang lebih istimewa dari martabak nih. Lebih istimewa. Apa tuh? Mau tahu? Yang lebih istimewa dari martabak ya pemateri kita pada hari ini lah, Kak. Oh iya, itu istimewa aja. Langsung aja nih kita kasih tahu biodata lengkapnya nih. Oke. Materi kita pada hari ini adalah Kak Indra Saiful Alam. Beliau adalah alumni dari SMAPU juga, lalu melanjutkan di Kimia Universitas Pendidikan Indonesia, lalu mendapat beasiswa di Jerman. Beliau aktif dalam organisasi di SMAPU, pernah ikut Rohis SMK Bogor. Di Universitas Pendidikan Indonesia beliau menjadi ketua BEM. Lalu beliau juga aktif di PPI Jerman. Keren banget nggak tuh? Mirip-mirip Habibie gitu. Siapa coba nggak yang mau ke Jerman? Iya. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kita, Kak Indra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Kak. Dengeran. Iya. Saya dibandinginnya sama martabak ya. Luar biasa. Tadi di akhir Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sofida ya, ada Pak Jindang sama guru-guru yang mungkin memantau ya. Kenapa harus dipantau? Ini mungkin saya sharing sebagai kakak tingkat aja. Udah lama ketemu. Tadi di akhir, iya Ibu. Bentar ya, suara saya kecil. Di akhir Pak Haji bilang kalau Nabi meninggalkan 2 hal, bukan harta, tahta, Toyota, dan kuota. Mungkin buat kita sekarang kuota itu hal yang luar biasa ya, dibutuhin ya, apalagi buat sekolah. Kayaknya mungkin kalau ditawarin mau milih mana, kuota atau Al-Quran dan Sunnah? Iya, kalau kita nggak tahu seberapa penting Al-Quran dan Sunnah, mungkin kita milih kuota, karena kebutuhan kita sekarang ada di sana. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Alaikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul mubarakah. Saya di sini sharing aja. Bentar ya, saya udah lama nggak pakai aplikasi ini.
Ini materi yang diminta kita untuk sama-sama sharing ya. Saya belajar dan juga sebentar. Oke. Ya, sama-sama belajar. Di sini kita belajar bagaimana rahasia kuat bersama Al-Quran. Saya nggak bertanya lebih banyak ke panitia karena ini ada dua tafsir yang justru saya dapat dari judul ini. Apakah itu kita kuat berlama-lama bersama Al-Quran, atau yang kedua justru kita kuat dibuat oleh Al-Quran. Kedua konteks ini bisa kita aplikasikan. Kedua konteks ini bisa kita lakukan. Kedua konteks ini bisa kita jalankan. Jadi ada sebuah kisah, mungkin kita semua pernah dengar ya, Nabi pernah lagi duduk di tempat sepi. Nabi itu biasanya barengan sama sahabat, dan Nabi tipe yang Nabi tipe yang selalu bersedia untuk meluangkan waktunya ketika sahabat datang dan minta untuk sharing. Tapi saat itu beliau butuh waktu untuk sendiri dan akhirnya dimanfaatkan oleh musuh. Jadi waktu itu musuh datang dan menodongkan pisau di pedang sih waktu itu. Pedang di lehernya Nabi, dan itu pedang yang tajam. Yang kayaknya kalau digeser sedikit udah sobek gitu lehernya Nabi. Terus si musuh ini bertanya, siapa yang melindungi engkau? Padahal kondisinya waktu itu Nabi cuma sendirian. Nabi jawab dengan penuh keyakinan, ya Allah gitu. Allah yang cukup satu kata. Nabi menjawab dalam satu kata, Allah, dan yang megang pedang tadi dia langsung menjatuhkan pedangnya. Nah, nanti kita cerita lebih dalam bagaimana konteks Al-Quran, bagaimana satu ucapan itu bisa berdampak yang banyak gitu. Ini saya simulasikan bahwa Muslim itu adalah sebuah pohon yang akarnya itu adalah akidah, yang itu akan menunjang bagaimana pohon ini sehat dan kuat. Yang kedua itu adalah batangnya itu adalah ibadah. Bagaimana akidah yang baik itu akan menyalurkan mineral-mineral yang baik ke kualitas ibadah, dan nanti akan jadi buah dan daun yang bermanfaat untuk semuanya, yaitu akhlak yang dirasakan oleh banyak orang. Ini ada satu kesatuan komprehensif yang nantinya bakal jadiin kita Muslim yang luar biasa kalau kita menjaga tiga aspek ini. Jadi konteks belajar BTQ mungkin tahapan awal itu adalah kita belajar membaguskan bacaan Al-Quran, tahsinnya, membetulkan tajwidnya, segala macam. Tapi untuk aspek yang lebih jauh, aspek yang lebih dalam sebagai seorang Muslim, dan itu akan menjadi bekal untuk kedepannya, kita harus memperdalam bagaimana, ya, kita ada suara masuk. Bagaimana Al-Quran itu kita terapkan untuk keseharian, itu melalui akidah, ibadah, dan akhlak. Kita terjemahkan tiga konteks tadi kepada keseharian kita. Gitu. Kita coba bedah satu persatu, gitu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang Muslim dengan semua potensi kita. Bagaimana kita sekarang itu sebagai seorang siswa, kalian sebagai seorang siswa bisa menjadi pribadi-pribadi Muslim yang baik ke depannya, gitu. Bisa menjadi generasi yang kuat bersama Al-Quran. Yang pertama itu adalah akidah. Di antara jenis pohon ada yang nggak pernah gugur daunnya. Ini ada satu percakapan antara sahabat dan Nabi. Jadi Nabi itu selalu ketika ada dalam forum itu ada diskusi-diskusi yang suka beliau lantarkan. Jadi walaupun beliau itu tahu jawabannya apa atau ilmunya apa, tapi kadang dibikin ke forum itu adalah bentuknya diskusi. Gitu. Jadi di sini ada percakapan menarik antara Nabi dan sahabat. Nabi bertanya, pohon-pohon apa yang dia nggak pernah gugur di dalam semua kondisi, di dalam semua medan. Terus ada sahabat yang tahu jawabannya, tapi beliau urung untuk menyampaikan karena beliau tawadhu sama Nabi. Kemudian Nabi bilang pohonnya itu pohon kurma. Nah, bisa nggak kita menjadi pohon kurma? Pohon kurma itu kayak gimana? Pohon kurma itu ketika segala medan itu tetap tumbuh dan sehat. Ketika dia gugur, ketika musim panas, ketika musim dingin, ketika musim apapun, itu masih bisa tumbuh. Buktinya apa? Buktinya ketika kurma itu dipindahkan ke Indonesia, itu masih bisa tumbuh juga.
Dan di Arab dengan situasi yang gersang kayak gitu, itu masih bisa menghasilkan buah yang sangat lebat. Dan itu kurma itu banyak sekali keutamaannya sampai ada pohon kurma yang akan masuk surga. Karena ada satu kisah Nabi waktu itu tuh lagi memperluas masjid. Kemudian pohon kurma yang biasa Nabi jadikan sandaran ketika khutbah Jumat itu mau ditebang. Terus ada suara nangis, entah dari mana. Terus ternyata itu suaranya si pohon kurma. Terus Nabi negosiasi tuh sama si pohon itu. Mau tetap di bumi atau dipindahkan ke surga. Di bumi bisa aku sandarin, tapi ya udah gitu, cuman di bumi aja. Atau ditebang sekarang tapi ada di surga. Nah, pokoknya ada banyak keutamaan pohon kurma ini. Salah satunya secara hikmahnya adalah tadi, kita harus jadi pribadi muslim yang seperti pohon kurma. Tadi, pertama harus akidahnya harus kuat, akarnya harus bagus ya. Kita harus memahami sumber energinya itu apa gitu. Jadi Al-Quran itu akan mengajarkan kita menjadi pohon-pohon yang kuat. Akan menumbuhkan kita menjadi pohon yang bermanfaat. Yang emang apelnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang buahnya itu bisa menyegarkan banyak orang. Yang daunnya itu bisa membuat teduh, bisa membuat teduh banyak orang yang ada di sekitarnya walaupun kita cuma berdiam diri. Gitu. Apalagi kalau bisa bermanfaat banyak. Nah, dan ini ada yang bocor ya sekarang. Boleh di-mute dulu, minta tolong. Nah, pertama kita bedah satu-satu bagaimana menguatkan akar. Bagaimana menguatkan akar agar si pohon ini bisa kokoh ketika diterjang banyak hal. Kita harus memahami setiap kalimat yang kita ucapkan dalam Islam itu, apa yang diajarkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu semuanya ada makna yang lebih dalam kalau kita mau mencari tahu lebih. Salah satunya adalah ucapan salam yang selalu kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah suatu ucapan yang sangat luar biasa karena kita mendoakan orang yang kita salam itu dengan permohonan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah. Dan di situ juga ada interaksi bahwa setiap doa yang kita ucapkan itu akan kembali ke kita. Dan yang lainnya adalah salam itu adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh ahli surga. Kalau kita ngerasa keren, kita biasa ngobrol dengan bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, kita sebetulnya sehari-hari ada bahasa yang kita ambil dari bahasa surga. Itu yang tadi, salam yang selalu kita ucapkan. Jadi, setidaknya sebelum kita sama-sama barengan ya, insya Allah satu semangkuk pindah ke surga. Nah, salam itu kita maknai lebih dalam, bahwa itu adalah ucapan orang-orang surga. Gitu. Kita harus merasa ada satu part dari surga yang kita bawa ke bumi dan kita sampaikan ke banyak orang, yaitu salam yang tadi. Nah, yang berikutnya syahadatain. Syahadatain itu ya syahadat kita gitu. Ikrar kita terhadap Islam. Ketika kita berikrar bahwa Allah itu adalah Rabb kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Selain kita diwajibkan sama tugas dan kewajiban dan sunnah, kita dapat konsekuensi yang itu lebih luar biasa, yang sebetulnya itu hadiah dari Allah. Jadi kita cuma mikirnya, oh karena kita muslim kita harus sholat, karena kita muslim kita harus puasa, karena kita muslim kita harus baca Quran. Padahal di luar itu semua, kita dapat perlakuan yang luar biasa dari Allah. Salah satunya adalah mendapatkan kecintaan Allah. Ketika kita syahadat, kita dicintai oleh Allah yang maha kuasa, oleh Allah yang maha pengasih, oleh Allah yang maha segalanya dengan semua nama-nama yang Allah kasih ke kita untuk dikenali, untuk kita memahami bahwa Allah itu ya ada 99 nama yang wajib kita pahamin itu. Salah satunya itu adalah kita dicintai. Allah akan jadi wali kita. Artinya apa? Artinya kita dijagain, kita diperhatiin, kita dijamin rezekinya, kita akan dihindarkan bahayanya kalau kita selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, mendapatkan naungan ars Allah pada hari kiamat. Jadi nanti ketika di hari kiamat, ya kita tahu ada salah satu adegan yang padang mahsyar itu, akan ada dahaga yang luar biasa, dan cuma satu orang yang berdiri sibuk memberi minum untuk semua orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di situ orang-orang
ada yang kebagian, ada yang tidak. Padahal jumlah gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Gitu. Apakah kita bakal dapat itu atau enggak? Nah, kita berusaha untuk layak. Gitu. Bagaimana kehidupan kita sekarang, kita coba buat rutenya untuk bisa mengumpulkan bekal, salah satunya layak untuk ke sana gitu, untuk mendapatkan keutamaan ini. Dan itu sebetulnya konsekuensi dari syahadatain tadi. Jadi ketika kita baca syahadat, kita dapat ini semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah meraih manisnya iman. Kemudian bisa masuk surga, dan yang terakhir, syahadatain ini menyempurnakan iman. Barang siapa yang mencintai dan membenci, memberi dan menahan karena Allah, maka telah sempurna imannya. Jadi ketika membaca syahadat, ada konsekuensi berikutnya yang menjadi tugas kita di poin 5 ini. Yaitu kita harus wala dan baro, harus menjadikan Allah segalanya gitu. Ketika Allah benci ya kita nggak lakuin. Ketika Allah suka ya kita harus bisa semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Nah, konteksnya sekarang kita bawa ke diri kita sebagai adik-adik ya. Adik-adik semua sebagai pelajar sekarang di umurnya yang belasan. Ini usia-usia yang mencari jati diri. Ini dijadikan momen-momen yang ada sekarang itu untuk memahami apa yang bisa teman-teman lakukan dan bagaimana rencana hidup ke depan. Islam itu tidak membentuk semua orang untuk menjadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada Umar yang berkebalikan sifatnya dengan Abu Bakar. Ada Ali yang sifatnya berbeda dengan Abu Bakar dan Umar. Ada sahabat-sahabat lain yang karakternya juga beda sendiri-sendiri. Kita coba pilih mana yang mirip-mirip ke kita. Gitu. Boleh sahabat, boleh tabiin, boleh siapapun yang salih. Atau semalam tuh saya diskusi sama beberapa teman-teman di sini. Boleh nggak Kak mengidolakan seseorang yang dia non-muslim? Konteksnya apa dulu? Konteksnya kalau misalkan part hidupnya itu nggak apa-apa. Kayak misalkan dia jago main basket, ya oke gitu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan, kita coba cari yang memang itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Karena dengan mengenal atau kita tahu ada orang yang bisa dicontoh, itu akan menjadi eskalasi yang sangat cepat karena mereka sudah melakukan apa yang benar dan salahnya bisa kita hindarin gitu. Jadi kita nggak sibuk lagi menganalisa ini harus kayak gimana, tapi kita bisa melakukan apa yang mereka sudah lakukan gitu, dengan lebih mudah. Ada satu step yang kita bisa skip karena kita cukup meniru apa yang mereka lakukan. Ya walaupun dibawa ke konteks sekarang harus bisa di ini juga, harus bisa disesuaikan. Ini Allah bilang berfirman di Al-Qur'an, sibghatallah man ahsan minallahi sibghata wa nahnu lahu abidun. Ya itu celupan Allah, sibgoh Allah itu celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ini salah satu energi lain gitu ya, setelah tadi bahwa Al-Quran itu akan jadi energi buat kita karena kita yakin Allah menjaga kita. Energi berikutnya adalah Allah itu menjamin tidak memaksakan semuanya itu menjadi satu pribadi yang sama gitu. Kita sesuai sama kemampuan diri kita, sesuai dengan karakter diri kita mau berperan di mana, tapi di situ dibingkai dengan sibgoh Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi muslim dengan karakternya kita. Bagaimana Umar itu tetap menjadi Umar yang tegas, yang memang manajerialnya bagus, yang memang administrasinya bagus, tapi ada sentuhan Islam di situ yang membuat dia itu lebih sempurna gitu. Dia lebih ada eskalasinya, ada satu tahap lebihnya. Nah, kemudian kita berusaha ahsanu amala. Jadi bukan banyak-banyak, tapi bagaimana melakukan amal sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya ilmunya harus baik. Niatnya harus betul. Kemudian dilakukan dengan sebaik mungkin. Buat apa banyak tapi enggak ilmunya nggak ada, niatnya salah. Itu bakal buang-buang waktu aja. Jadi kita upayakan selalu belajar bagaimana melakukan setiap aspek yang kita lakukan keseharian itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kita cari tahu ini sebetulnya harusnya kayak gimana, kita lakukan dengan ilmu yang ada di sana. Nah, tadi sebetulnya Allah itu
menjanjikan ya. Kalau kita mau masuk surga itu sederhana. Qul amantu billah tsumma istaqomu. Kalau ya cukup katakan kalian beriman kepada Allah dan istiqomah gitu. Istiqomah tadi kayak si pohon kurma itu, di kondisi apapun Allah nomor satu gitu. Di kondisi apapun kita tahu bahwa Allah maha baik. Di kondisi apapun kita tahu bahwa Allah itu wali kita, lebih sayang daripada orang tua kita, lebih sayang daripada semua orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ada satu keterangan yang bilang, kalau ada seorang ibu, terus anaknya disakitin di dalam pangkuannya yang masih bayi, di situ konteksnya lebih ini sih, dibilangnya sampai berdarah gitu. Apakah kalian melihat bagaimana kasih sayang si ibu dan sedihnya bagaimana? Nah, di situ Allah lebih sayang dari ibu itu ke kita. Artinya apa? Artinya di keterangan itu dijelaskan bahwa Allah itu lebih sayang daripada siapapun, bahkan dibandingin sama ibu kita yang kita rasa itu orang yang paling menyayangi kita. Nah, ini ada konsep yang akan membentuk tadi si Goh itu, tapi saya nggak akan jelasin semuanya karena waktunya terbatas. Saya jelasin poin-poinnya aja. Ada 10 yang menjadi rangkuman yang itu jadi pegangan saya selama ini gitu ya, karena di pembinaan ini sangat membantu saya gitu. Satu, itu akidah harus bersih ya tadi itu gitu. Kalau akarnya baik, mau kemanapun batang itu bakal kuat gitu, ibadahnya bakal bagus, ya, pohonnya bakal bagus. Kemudian yang kedua, ibadah yang benar. Ritual-ritual yang kita jalankan itu kerasa atau enggak, itu akan mempermudah hidup kita. Kayak kita misalkan sering ke masjid, padahal cuman ke masjid doang, nggak tahu ngapain gitu ya, si yang laki-laki. Cuman ke masjid aja, kayak entah di masjid tidur atau apa, itu Allah jagainnya. Sering ke masjid kok kelakuannya kayak gitu. Ya, nyinyir sih, cuman maksudnya kita lihat dari perspektif lain bahwa di situ tuh ada salah satu bentuk bagaimana Allah menjaga kita dari hal-hal yang keliru. Terus yang ketiga itu akhlak yang kokoh yang tadi. Ini hasil buah dari akidah yang bersih dan ibadah yang benar. Kemudian, nah, Muslim itu jangan cuman di kepala kita itu jangan cuman di set bahwa Muslim itu cuman ibadah aja. Oh, yang soleh itu cuman yang sering ke masjid atau baca Quran. Nah, ada poin-poin lainnya yang sebetulnya itu Nabi lakukan gitu. Kalau teman-teman tahu, Nabi itu jagoan. Nabi itu lebih pemberani daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah ada satu kejadian di tengah gurun itu ada gemuruh yang luar biasa. Ulama menafsirkannya bahwa itu ada setan katanya lagi ngamuk, lagi marah-marah. Tapi Nabi nggak bilang itu setan. Pokoknya ada suara gemuruh luar biasa sampai menakutkannya suara itu. Jagoan-jagoan di Mekah waktu itu nggak berani keluar rumah. Salah satunya Umar. Umar itu sebetulnya kalau keluar rumah setan-setan itu pada lari. Jadi jalanan yang mau dilalui Umar itu langsung steril. Kalau presiden mau lewat itu harus disterilkan sama provos. Nah, ini nggak usah gitu. Umar itu setan sendiri udah ngabarin ke yang lain, ngejar kom lewat grup WhatsApp-nya kayaknya. Ini Umar mau lewat Cihelet nih, harus kosongin depan Smakbo. Langsung tuh steril, semua nggak ada setan. Nah, Umar yang ditakutin sama setan aja waktu itu nggak berani. Bukan takut, mungkin ya entah apa yang terjadi sama Umar, tapi nggak berani mencari tahu itu suara apa. Terus tiba-tiba suaranya berhenti, terus dari tengah gurun itu ada sosok laki-laki naik kuda. Di hadis itu diterangkan bahwa Nabi telanjang dada bawa pedang. Pokoknya kayak jagoan-jagoan di film-film deh, bawa pedang selesai terus nyampein ke semuanya, tenang, urusan sudah selesai. Artinya apa? Artinya Nabi itu nggak pamer juga. Tadi gue berantem loh. Tadi berantemnya seru banget. Lu nggak akan berani itu segala macam. Enggak. Tapi di situ Nabi itu emang sosok yang meneduhkan ya. Emang bikin sahabat itu tenang gitu. Dalam kondisi yang krisis kayak gitu aja Nabi bisa selesaikan dan ya nggak banyak show up gitu, nggak banyak ya udah gitu, kalau udah selesai ya udah, ini urusannya udah selesai. Tapi yang jelas di situ digambarkan di hadis itu telanjang dada dan kelihatan bentuk badannya itu kayak gimana, kayak buku-buku yang disusun ya, kotak-kotak lah ya, six pack, tapi bukan begini nyusunnya. Kalau gini itu lipatan jadi kotak-kotak. Nah, ini kekuatan jasmani kita coba harus latih. Gimana caranya kita agendakan, entah seminggu berapa kali olahraga, entah apapun itu, aspek kekuatan jasmani harus kita inikan. Terus intelek dalam berpikir. Nah, si muslim itu harus dituntut menyampaikan yang baik
menyampaikan yang benar atau diam. Itu hadis yang sederhana tapi penerjemahannya luar biasa gitu. Karena kita untuk menyampaikan yang baik tapi kita harus bermanfaat banyak, gimana coba baik dan benar? Ya kita harus banyak tahu. Kita harus tahu mana data yang benar, kita harus punya kemampuan yang banyak, ya segala macam deh. Terus yang keenam itu melawan hawa nafsu. Nah ini tahu lah ya, pokoknya bagaimana kita memanage diri, nah ini harus bisa disesuaikan. Kemudian nomor 7, pandai menjaga waktu. Gimana Kak yang menjaga waktu itu? Apa yang datangnya lebih awal? Apa yang kayak gimana gitu? Yang betul itu adalah yang on time, nggak nunggu, nggak telat. Kenapa? Karena dia sudah bisa memanage waktunya dengan baik, dia tidak menunggu dan akhirnya membuang waktunya gitu ya. Dan dia tidak telat, artinya dia manajerialnya jelek kecuali dalam kasus-kasus tertentu ya. Ya misalkan ada apa sebelumnya. Terus yang ke-8 itu teratur dalam segala urusan. Jadi sequence by sequence-nya tuh tahu, oh habis ini ngapain, habis ini ngapain. Terus mandiri secara ekonomi, dari segi ekonomi. Kita tahu salah satu kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga. Ketika hijrah ke Madinah, tadinya beliau itu saudagar yang hebat di Mekah. Kekayaannya ditinggalin semua di Mekah. Terus pas ke Madinah, banyak tuh yang menawarkan, ini rumahnya buat kamu ya, ini harta bendanya buat kamu ya. Terus Abdurrahman bin Auf tuh bilang, nggak usah, tunjukin aja di mana pasar berada. Gitu. Terus ternyata setelah sekian lama, ya Abdurrahman bin Auf kaya raya di Madinah. Gitu. Dari modal 0 bisa jadi luar biasa. Nah ini kita harus mengorientasikan bagaimana kita manajer keuangannya bagus, mandiri dari sekarang. Ya kalau bisa dikerjain dari sekarang, kalau belum ya udah. Sorry. Terus yang ke-10 bermanfaat bagi orang lain. Nah ini puncak dari bagaimana kita menjadi pribadi yang paling baik. Orang-orang yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kita bagaimana caranya bermanfaat bagi orang lain, minimal kita harus bisa menebar senyum, salah satunya. Karena itu luar biasa ketika kita suasananya nggak enak, kalau ketemu teman kita terus dianya ngasih senyum untuk bentuk kenapa dan ya sapaan yang baik, itu bisa lumayan meredakan emosi kita. Dan Nabi itu selalu ya ada adab-adab yang ternyata luar biasa, sederhana tapi luar biasa. Kayak misalkan Nabi itu ketika misalkan saya lagi ngobrol sama orang di sini terus dipanggil, itu saya nggak akan noleh begini, tapi Nabi itu memalingkan semua tubuhnya. Artinya apa? Respect. Bermanfaat dari hal-hal sekecil kayak kita menghindarkan duri di jalanan atau mendoakan dari jauh atau sekedar berempati dan bersimpati, itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Kalau bisa lebih, itu lebih baik lagi. Nah, kemudian tadi setelah kita tahu bahwa kita itu pribadi-pribadi yang luar biasa, karena apa? Karena tadi kita sudah punya konsekuensi dari syahadatain. Kita jadi manusia-manusia yang sebetulnya berwalikan Allah gitu. Kita itu berada pada naungan Allah, kita itu disayang Allah, kita punya potensi yang bisa kita manfaatin. Terus kita didorong sama Allah, kalian gimana caranya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, ahsanu amala tadi. Kemudian kalian gimana caranya bermanfaat sebanyak-banyaknya. Nah, kuncinya itu adalah senantiasa belajar. Gimana caranya kita nggak berhenti belajar. Ya, belajar itu konteksnya nggak cuma sekolah ya. Ketika misalkan Instagraman kita belajar juga, maksudnya secara marketing misalkan, atau analisis pasar, atau ya konteksnya apapun lah. Misalkan dari segi dakwahnya, misalkan gimana caranya satu amal baik itu, misalkan hadis itu bisa lebih menyebar di Instagram daripada kita ngobrol di sini, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya belajar itu kunci bagaimana kita sesuai dengan zaman itu, bagaimana kita mengembangkan diri dan bagaimana kita bermanfaat lebih. Dan ini yang terakhir ya, ini jam berapa sekarang? Ya. 9:30. Ini yang terakhir. Ini tugas kita sebetulnya. Jadi dari semua rencana hidup kita pertama kita yakin bahwa Allah itu adalah walinya kita. Artinya apa? Artinya
tempat bergantungnya kita, tempat mengadunya kita dengan masalah, tempat kita minta tolong, itu adalah Allah gitu. Jangan takut, karena kita sebagai seorang muslim, Allah bersama kita. Bahkan yang bukan muslim juga di ini kan gitu, di sayang sama Allah. Cuman karena kita muslim, kita dapat privilege lebih. Kita dapat rahmat dan rahimnya. Nah, tugas kita itu sama Allah nggak berat-berat, sabar sama sholat. Ketika kita ada masalah, Allah suruh sabar dan sholat. Ketika kita butuh sesuatu, Allah suruh sabar dan sholat. Nah, tapi di sini konteksnya bagaimana menerjemahkan sabar dan sholat. Sabar itu salah satu cabang iman dari semua iman. Pokoknya ini sabar itu satu materi yang luar biasa dalam, dan mungkin bukan saya yang menyampaikan, tapi saya ngasih beberapa pandangan saya tentang sabar. Satu, sabar itu adalah definisi tentang seberapa kuatnya iman kita, seberapa kuatnya kita percaya sama Allah ketika kita ditimpa masalah, ketika kita melakukan sesuatu. Kita percaya bahwa Allah itu ngasih masalah nggak lebih dari pundak kita. Allah itu ngasih masalah sama pundaknya gitu. Allah ngasih masalah sesuai dengan kita bisa menghadapi atau tidak. Terus Allah tahu gitu ketika kita menjalankan sesuatu dan kita melibatkan Allah, Allah nggak ninggalin, Allah bantu dengan banyak hal. Terus yang berikutnya, ketika kita yakin dan berdoa, kita definisi sabar ini juga kita memahami bahwa Allah itu akan mengabulkan doa dalam 3 bentuk. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa. Bahkan Allah itu menyuruh kita untuk berdoa. Bahkan Allah meminta kita untuk sering-sering berdoa. Bahkan Allah malah risih ketika kita tidak berdoa. Kalau saya punya staf karyawan, dia banyak minta ke saya risih. Saya pusing. Tapi kalau Allah, ya memang Allah nggak bisa dibandingkan sama makhluk. Cuman Allah di sini lebih senang ketika kita sering meminta. Bahkan Allah suruh kita untuk meminta bahkan cuman sejumput garam. Jadi semalam tuh kita diskusi sama beberapa rekan di sini. Kita coba membiasakan bagaimana dari hal yang kecil aja, dari bangun tidur misalkan, atau dari semula tidur, kita meminta ke Allah, ya Allah, izinkan saya bangun tengah malam, izinkan saya untuk sholat malam, ya Allah jaga iman saya biar tetap menyala dan bisa sholat malam, ya Allah jaga saya biar sholatnya tepat waktu, terutama subuh. Kita untuk mengabdi sama Allah aja kita butuh Allah gitu, untuk mengizinkan semuanya. Kita butuh Allah untuk menuntun hati kita, menuntun langkah kaki kita untuk bisa melakukan itu semua. Dan doa itu diijabah dalam 3 bentuk. 1, bentuknya serupa dengan apa yang kita doakan. Yang kedua, nunggu waktu yang tepat, ditunda dulu. Yang ketiga, diganti yang lebih baik. Nah, Nabi sendiri pernah berdoa dan dikabulkan baru beberapa puluh tahun. Salah satunya itu adalah Nabi meminta agar kiblat itu dipindahkan dari Al-Aqsa ke Haram. Itu Nabi saking merasanya tidak dikabulkan, terus juga waktu itu Al-Qur'annya sempat lama turunnya, Nabi itu sampai galau, sampai bertanya-tanya apakah status Nabi saya masih gitu, apakah saya sudah dicabut status kenabiannya gitu, apakah Allah sudah meninggalkan saya. Tapi ternyata ada jawaban yang luar biasa gitu ya. Ketika kiblat dipindahkan, ya sesuai waktunya sama kebutuhannya. Jadi ketika sekarang rekan-rekan semuanya punya rencana apapun, libatkan Allah dari awal. Ketika cita-citanya misalkan jadi scientist misalkan, pengen jadi dosen, pengen jadi apapun, libatkan ke Allah, ya Allah, aku punya rencana ini. Tolong tunjukkan setiap langkahnya bagaimana caranya gitu. Kalau memang bukan, tolong pahamkan saya bahwa jalan yang baru adalah itu lebih baik dan sayanya lebih mudah untuk menjalankan itu. Saya punya cerita menarik. Sebenarnya banyak sih yang lebih bisa diceritakan, maksudnya cerita-cerita sahabat dan yang lainnya. Cuman mungkin ini konteksnya bisa lebih ini karena mungkin lebih setara ya kitanya gitu, menceritakan bahwa itu pun terjadi sama orang-orang yang zamannya nggak jauh dari teman-teman, itu salah satunya dari saya. Ini salah satu bentuk tahdis nikmah juga. Ya waktu itu saya pernah berdoa pengen kuliah di Mesir dari kelas 2 SMA, terus pas lulus SMA nggak terkabul gitu. Saya kuliahnya di UPI karena effortnya juga nggak sebanding.
Tapi alhamdulillah qadarullah, ketika kuliah di UPI justru ada kesempatan untuk pertukaran pelajar ke sana. Dan ketika tingkat 3, saya sempat ikut pertukaran pelajar ke Mesir selama 2 bulan, ya alhamdulillah gitu. Bentuknya juga luar biasa pembelajarannya gitu, karena di situ kayaknya kalau kuliah di kampus saya nggak akan dapetin itu, tapi ketika berangkat saat itu di masa itu pembelajarannya luar biasa, karena saya datang ke sana pas lagi kuliah, pokoknya banyak pembelajaran deh waktu itu. Terus yang berikutnya sholat. Sholat itu adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Ini satu-satunya ibadah yang Nabi disuruh menghadap langsung ke Allah untuk diberikan. Yang lain itu saum, itu lewat wahyu, lewat malaikat Jibril. Yang lainnya juga sama. Sabar juga salah satunya sama. Tapi ketika sholat, Nabi disuruh dulu Isra dan Miraj, baru diberikan tugas sholat. Karena apa? Karena memang spesial. Dan ini salah satu amalan yang dihisab pertama. Bukan salah satu amalan. Ini amalan yang dihisab pertama kali sebelum amalan apapun, yaitu sholat. Artinya apa? Artinya memang ini jadi fondasi dari bagaimana keseharian kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah kesehariannya baik. Allah jagain, sikap kitanya juga lebih terjaga. Kemudian perbaiki sholatnya, mulai belajar memaknai minimal artinya lah, tahu bahwa takbir itu artinya apa, doa iftitah itu apa, Al-Fatihah itu apa gitu. Terus surat-surat yang sering kita baca segala macam gitu. Surat pendek nggak masalah, karena ada salah satu sahabat yang mencintai surah Al-Ikhlas dan Nabi puji itu, dan dia akan masuk surga karena surat itu. Tapi jangan jadi alasan kita nggak nambah hafalan. Maksudnya di sini jangan juga jadikan surah-surah yang pendek itu jadi tingkatannya rendah gitu. Al-Ikhlas doang, enggak begitu gitu. Surah Al-Ikhlas itu luar biasa. Walaupun pendek, maknanya luar biasa. Enggak ada satu hal pun yang lebih rendah dan lebih tinggi di Al-Quran. Semuanya sama. Oke. Nah, ini mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, kalau memang ada yang mau ditanyain, kalau enggak ya bisa lanjut ke agenda berikutnya. Saya bertanya dulu ke semuanya. Jadi sebetulnya siapa kita gitu? Apa kita terlalu muda? Bukan kita kali ya. Kalian terlalu muda sampai akhirnya ya udahlah Kak, aku mah belajar aja dulu. Ya udahlah Kak, aku ya cukup di kondisi sekarang aja gitu. Terus sekolah selesai dan ya segala macam. Atau kita punya cita-cita yang lebih besar. Memang tidak bisa disamakan dengan generasi dulu, tapi ini bisa jadi acuan bahwa ada banyak generasi yang hebat dengan umur yang sama dengan teman-teman, dan mereka sudah melakukan hal yang luar biasa. Buat apa kita tahu mereka? Bisa jadi motivasi kita bahwa di umur sekian juga bisa gitu, di umur rekan-rekan juga bisa untuk bisa bermanfaat lebih banyak. Tapi ini memang spesial ya, kasusnya spesial. Saya ada beberapa contoh yang bisa dikasih. Apakah kita panglima perang berusia 18 tahun yang menggentarkan adidaya seperti Usamah bin Zaid? Dulu pemimpin perang itu umurnya belasan. Ali, ini salah satunya, Usamah bin Zaid. Atau kita hakim cerdas, seperti Iyas Al-Qadi, di umur 16, itu udah mimpin banyak masalah dan bisa diselesaikan. Atau semacam Imam Syafi'i, yang dia anak kecil tapi mimpin di kerumunan yang isinya itu syekh-syekh besar. Gitu. Tapi dia cuma baru berusia belasan, malah lebih muda dari teman-teman. Atau kita penakluk Konstantinopel, yang kapalnya dibawa ke darat. Jadi Muhammad Al-Fatih itu waktu itu karena mau menaklukkan Konstantinopel, lautnya udah dijaga dari segala sisi, kebingungan gimana caranya untuk sembunyi-sembunyi menyerang Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ini bisa menyeberangkan si kapal yang harusnya di laut ke darat, baru ke laut lagi. Muhammad Al-Fatih ini luar biasa. Kenapa saya bilang semua yang tadi, yang pohon itu jadi kunci penting? Karena salah satunya beliau ini dipersiapkan untuk menjadi generasi itu. Dengan menjaga 3 poin penting itu. Jadi Muhammad Al-Fatih ini, Nabi itu ada hadis bahwa yang menjelaskan bahwa akan ada satu pasukan peperangan yang paling baik, yaitu pasukan peperangan itu. Akan ada pemimpin yang paling baik, yaitu pemimpin pasukan itu gitu. Dan waktu itu tuh ini generasi ke generasi sih sudah terobsesi dengan hadis itu. Tadi kurang lengkap, yaitu pemimpin itu yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi semua orang terobsesi bagaimana caranya mereka menjadi layak untuk
ya itu tadi yang dijelaskan di hadis tadi. Mereka berobsesi bagaimana menjaga anaknya, kemudian anaknya belum berhasil, kemudian diturunkan lagi ke anaknya, gitu segala macam. Nah, Muhammad Al-Fatih ini yang dipilihkan Allah untuk menjadi orang yang paling baik waktu itu. Jadi Muhammad Al-Fatih ini dijaga dari kecil gimana caranya sholatnya tepat waktu, kemudian akidahnya bagus, kemudian sholat malamnya tidak pernah lepas. Jadi untuk seleksi menjadi pemimpin di pasukan waktu itu, semuanya diberdiriin dulu, terus disuruh duduk satu persatu. Siapa yang pernah meninggalkan sholat wajibnya? Nggak ada yang duduk. Siapa yang pernah meninggalkan puasanya? Silakan duduk. Nggak ada yang duduk juga. Siapa yang pernah meninggalkan sholat malam? Mulai itu beberapa duduk. Siapa yang pernah meninggalkan apalagi, seterusnya amalan-amalan itu dievaluasi. Tinggal yang berdiri cuma satu orang, yaitu Muhammad Al-Fatih ini. Artinya apa? Artinya kita berusaha meminta kepada Allah untuk menjadi pribadi yang paling baik dengan potensinya kita, tapi kita juga berusaha untuk menjadi layak untuk orang yang kita mau itu, gitu. Jadi kita berkesinambungan, ke Allahnya iya, ikhtiarnya juga iya. Gimana caranya kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa yang mengatur semuanya. Kita tahu kita lemah, tapi kita juga tetap berusaha untuk memantaskan bagaimana ketika panggilan itu diberikan, ketika amanah itu akan diserahkan, kita sudah siap, gitu. Kita sudah siap untuk memenuhi itu. Ya, maksudnya di sini amanahnya dalam konteks apapun ya. Teman-teman mau jadi atlet silahkan, mau jadi scientist silahkan, mau jadi apapun silahkan. Tapi di situ harus bawa kekuatan dari Al-Quran itu, gitu. Kita bawa, oh kita tuh Muslim, kita tuh harus bisa bermanfaat banyak. Oh setiap amalan kita tuh harus jadi amalan baik. Oh di setiap kegiatan kita harus melibatkan Allah dan segala macam. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai energi bagaimana kita bertawakal sama Allah, sebagai energi bagaimana kita berlama-lama dalam setiap hal yang kita lakukan, terus juga sebagai energi bagaimana kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Karena isi Al-Quran itu membuat kita tambah jatuh cinta sama Al-Qurannya. Kadang kita bosan baca buku tertentu, tapi Al-Quran enggak, gitu. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang begitu ya. Termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah untuk mencintai Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, menjadi pribadi-pribadi Al-Quran. Karena akhlaknya Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Semoga kita juga menjadi pengikut Nabi yang layak disematkan dengan yang itu tadi. Akhlak kita akhlaknya Al-Quran. Gitu. Semoga. Ya, itu aja mungkin. Ya, dikembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Indra atas pembacaan materinya. Ya, sama-sama. Oke. Jadi selanjutnya bagi yang ingin bertanya boleh. Ya, betul. Bagi yang mau bertanya boleh langsung on mic aja, kalau enggak tulis di chat box. Bagi yang punya pertanyaan dipersilahkan. Boleh ini ya, boleh apapun ya pertanyaannya. Tapi jangan dipaksain kalau nggak ada. Pada tersepona, Indra. Jadi bingung mau tanya apa. Oh, enggak ngantuk, Ibu. Bagus. Bagus kok. Ayo yang lain pada tanya. Nggak usah malu-malu nih, mumpung ada alumninya. Ada yang mau bertanya? Ini lagi nulis apa emang nggak ada? Kak Indra, kalau nggak saya yang tanya deh. Aduh. Mohon maaf ya MC ya, mau tanya. Sebenarnya sih bukan tentang mikrobiologi lah.
Udah. Udah lupa ya itu ya. Itu Kak Indra, kan biasanya permasalahan di Smakbo itu selalu masalah manajemen waktu ya. Ya kan terkenal lah Smakbo banyak tugas gitu ya. Oke. Terus ya segala macam. Mungkin bisa share tipsnya ke adik-adik kelas gimana waktu itu melalui masa-masa di Semakbo harus mengatur waktu tapi juga harus ngaji gitu ya, harus ya pokoknya segala macam, aktif juga di Rohis gitu kan. Seperti itu aja sih Kak Indra. Ya, aduh, ini sharing aja ya. Yang jeleknya dibuang. Kayaknya banyak jeleknya sih. Jadi dulu memang alhamdulillah ya, alhamdulillah semalam juga sempat sharing sama beberapa orang. Ya, Allah alam sih ya. Saya percaya bahwa Allah tuh memudahkan segala urusan ketika memang kita ngelibatin Allah. Itu 1.1 ya. Saya dikasih satu kesempatan yang luar biasa gitu ya untuk bisa aktif di masjid, kemudian dapat lingkungan yang hebat, dan akhirnya justru di situ tersistem dengan sendirinya. Ketika ada tugas itu tambah banyak, bukannya menghilangkan yang satu dan yang lain, tapi waktunya lebih efektif. Salah satu contohnya adalah dulu itu ada mentoring yang mirip kayak gini, itu tiap habis subuh itu pada subuh itu ada waktu yang luang. Itu cuma 1 jam, tapi itu maknanya luar biasa. Setiap minggu saya dijaga oleh satu alumni, datang ke kosan, kemudian kita ngaji bareng, kita kajian bareng, kita diskusi bareng tentang beberapa konsep, kemudian baru setelah itu beraktivitas dan tugas segala macam. Ya, alhamdulillah akhirnya efektif semuanya gitu. Bagaimana porsinya, kapan harus ngerjain tugas dan yang lain itu bisa teratur dengan baik gitu ketika memang justru keseharian kita bagus. Salah satu contoh yang maksudnya bisa saya iniin ya. Misalkan dengan kita sholat malam, Allah menjanjikan kita diangkat derajatnya gitu dari karir segala. Mungkin karir di sini untuk konteksnya teman-teman itu di sekolah. Di sekolah bagaimana setiap waktunya itu berkah gitu. Istirahat bisa sholat duha dulu segala macam itu masih cukup sebetulnya. Tugas juga sebetulnya masih bisa dikerjain ketika harus pulang atau ya ada waktunya. Nah pokoknya nanti ada korelasinya ketika satu yakin Allah itu bantu gitu ya ketika kita ngelibatin Allah. Yang kedua, ritual-ritual yang kita biasa lakukan itu juga akan memudahkan urusan-urusan keseharian. Yang ketiga, secara teknis di lapangan itu kalau coba dikotret dulu gimana seminggu itu sebetulnya kegiatannya apa aja, tugasnya apa aja, mana waktu luang yang memang di situ sebetulnya kita bisa pakai untuk bersenang-senang. Rihla itu penting nggak jadi di Islam itu tidak menghilangkan itu, malah bersenang-senang itu diperlukan, bercanda itu juga perlu. Terus ya setelah dipotret diporsikan mana waktu untuk bersenang-senang ngerjain tugas. Nanti kelihatan sebetulnya kita ada waktu luang nih buat ngerjain yang lain. Ditambah kalau misalkan kita ada keinginan untuk nambahin skill kita, itu bakal meluangkan, walaupun tidak luang tapi meluangkan gitu. Dan akhirnya nanti waktunya padat dan kita hidupnya lebih teratur, lebih jadi poin yang tadi, manajerialnya lebih bagus karena ya Allah terlibat di dalamnya dan kitanya berusaha dan punya keinginan untuk naik level. Gitu Bu, mungkin. Ya, subhanallah ya. Betul, itu memang coba memang kalau sekarang itu godaannya kan sekarang HP-nya udah Android ya, jadi sedikit-sedikit lihat HP, sedikit lihat HP itu takes time juga loh sebenarnya ya, kalau menurut saya ya. Jadi itu memang ujian sih kita semua ya, bukan hanya adik-adik ya, kita juga untuk mengefektifkan waktu ya. Ya, terima kasih Kak Itra sharingnya. Saya kembalikan ke MC aja deh. Mangga deh yang lain tanya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Kak, ada pertanyaan masuk Kak. Ada yang nanya lagi nih. Nah ya. Oh gimana caranya? Dari iya itu. Satu kenalin dulu.
dicari tahu. Kita pokoknya setiap keinginan dalam diri itu ada sebetulnya, ya kan, daun yang jatuh aja itu nggak random gitu. Ada takdir Allah di sana. Nah, ketika kita misalkan ada keinginan, misalkan saya suka nih olahraga, misalkan saya suka main basket. Bukan saya maksudnya, misalkan kalian ada yang suka main basket, karena saya nggak suka main basket. Ada yang suka main basket, terus mau menekunin itu nggak apa-apa. Mungkin potensinya memang di situ. Jadi ketika untuk yang sekarang, teman-teman mencari, saya juga nggak bisa ngejawab si A, si B potensinya apa. Tapi dicari tahu, dan mungkin prosesnya butuh anulir satu dan anulir yang lain. Maksudnya ketika sekarang berpikirnya, potensi saya itu di orasi, misalkan cara ngomongnya, misalkan. Saya dulu, ya Bu, ada kejadiannya, pokoknya dulu oralnya jelek banget, maksudnya kemampuan untuk public speaking itu jelek banget. Dan itu juga kadang yang minusnya kita merasa potensi kita bukan di sana, justru ternyata itu belum muncul aja. Jadi satu, dikenalin dulu potensinya mana gitu. Yang bukan bidangnya juga jangan menutup diri bahwa aku bukan di situ bidangnya gitu. Kalau memang suka dan emang dibutuhin, nanti bakal muncul. Terus yang ketiga, nggak usah takut untuk menata hidup. Maksudnya tadi menganalisis bahwa potensi saya A, B, C, D dan yang lainnya, kita putusin aja. Saya cocok untuk jadi saintis misalkan. Nggak apa-apa, walaupun nanti berubah nggak apa-apa. Itu artinya ada proses pendewasaan di sana, ada perspektif baru yang masuk di sana, ada upgrade diri yang justru membuat kita lebih tahu bahwa potensi kita bukan di sana tapi di sini. Jadi untuk sekarang potret yang kita tahu potensinya apa, terus kita tentukan mau jadi apa, misalnya dari potensi itu, cari idolanya karena itu bakal memudahkan kita untuk menjadi itu, untuk menuju ke sana. Terus cari tahu apa skill-skill untuk bisa menuju ke sana. Terutama yang energi dari awalnya sih harus kuat. Maksudnya dari awal itu harus benar-benar pengen, saya pengen jadi saintis, saya harus jadi saintis gitu. Nah, itu nanti si track-nya itu kalau misalkan energinya kuat, track-nya walaupun jauh juga bisa ditempuh gitu. Kayak gitu. Ya, itu yang pertanyaan pertama, MC. Ini saya langsung jawab aja yang Yang kedua, saya bacain. Yang kedua, Assalamualaikum Kak, bagaimana meningkatkan keyakinan terhadap Allah dalam memperbaiki ibadah? Soalnya semakin mempelajari tentang Tuhan, semakin bingung seperti apa dan mengapa. Bukannya tidak yakin, tetapi butuh penegas. Terima kasih, Kak. Oke. Dari satu dari hamba Allah. Oke. Satu, memang hakikatnya kondisi iman itu naik dan turun. Malah ada sahabat namanya Hanzalah. Beliau itu yang diamanahi sama Nabi mengetahui siapa yang munafik dan siapa yang bukan. Kemudian beliau tuh pernah galau dan nanya ke Umar kalau nggak salah, apakah aku termasuk munafik? Kenapa memangnya? Soalnya aku kalau dekat Nabi amalan aku luar biasa, tapi kalau jauh aku turun lagi. Terus Umar juga sedih gitu, kayaknya aku juga deh kayak gitu-gitu. Di sini tuh ada banyak faktor yang membuat iman kita naik dan turun. Nah, makanya satu, partner itu penting. Sahabat-sahabat yang menjaga iman itu penting. Makanya berkumpul sama orang-orang salih itu salah satu poin lebih. Salah satu hal yang bisa menjaga agar kita istiqomah. Minimal-minimalnya ngingetin lah. Atau seenggaknya ketika turun kita bisa curhat. Dan curhat itu nggak masalah, karena yang tadi aja Umar dan Hanzalah curhat-curhatan gitu. Terus tambah bingung ketika mengenal Allah. Nah, ini cara belajarnya yang salah, bukan ilmu tentang mengenal Allahnya, cara belajarnya entah si bukunya yang salah atau di situ butuh guru, terutama untuk konteks-konteks yang abstrak kayak gini, mengenal Allah itu kayak gimana. Nah, itu butuh banget bimbingan gitu, karena apalagi itu akar kan. Nah, itu butuh yang lebih paham agar kita berdiskusi, atau kita boleh nggak apa-apa baca tapi tetap konsultasi, benar nggak apa yang kita baca dan masuk ke kepala kita itu informasi yang benar. Mungkin bukunya benar, tapi karena kepala kitanya ada frame tersendiri, jadinya informasi yang masuk ke kita itu berbeda sama yang disampaikan sama buku gitu. Nah, gitu.
Terus cara kita untuk mengajak atau mengingatkan orang lain tanpa menyinggung atau melukai perasaannya. Ada akhlak-akhlak yang sudah dijelaskan. Jadi emang Islam itu emang lengkap banget ya. Kadang sampai ke teknis banget gitu, dijelasin gimana caranya. Nah, untuk hal ini juga ada salah satunya itu adab untuk menegur orang lain itu jangan di tempat umum. Kenapa? Karena itu mempermalukan dia. Coba disampaikan secara hikmah. Ada salah satunya itu yang dia tahu bahwa si A itu salah, dia nggak tegur dulu. Diikutin ke rumahnya, sampai akhirnya datang ke rumahnya, kemudian ngobrol, ahi, tadi kamu ngelakuin salah ini, gitu, segala macam. Nah, intinya nggak harus ke rumahnya sih, intinya di forum yang tepat, gitu. Gimana caranya kita ajak ke forum yang tepat. Salah satu contoh lainnya itu adalah lebih baiknya, ini secara teknis yang saya alamin ya, itu biasanya orang itu lebih menerima kalau kita memposisikan diri yang sama. Misalkan si A kok hari ini kok nggak tilawah, terus saya datang ke dia, misalkan Ilyas, aku mau curhat nih, kenapa? Aku kayaknya kenapa ya sering banget tilawah itu kadang bolong-bolong, kadang kayak gini. Emang benar gitu, saya pernah begitu, misalkan ke Ilyas. Dan saya tahu bahwa Ilyas juga begitu kondisinya saat itu. Dan Ilyas lagi butuh sama-sama dinasehatin, sama-sama belajar di situ. Itu kan sebenarnya cara halus yang sebetulnya naikin kita, ngejaga kita untuk menyinggung dia, tapi tetap ngingetin gitu. Dan tumbuh bersama akhirnya gitu, saya sama Ilyasnya. Oke, itu pertanyaan yang dari hamba Allah. Semoga ini kalau misalnya nanti cari jawaban yang lebih ini ya, sempurna ya. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara? Saya baca langsung aja semuanya setiap habis jawab ya. Boleh. Biar efektif. Boleh. Bagaimana caranya kita melawan rasa ragu dalam menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? 1, kita itu ahsanu amala, makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Potensinya sudah ada. Jadi setiap orang itu ada porsi-porsinya. Ada yang kita punya dan orang lain nggak punya. Setiap orang tuh unik. Saya bisa apa, yang lain pasti nggak bisa. Ada satu kemampuan yang cuma saya yang bisa, tapi orang lain nggak bisa. Dari pemahaman itu aja, harusnya kita bisa bermanfaat setidaknya dengan hal yang cuma kita yang bisa. Ya, kita nggak usah cari tahu apa, tapi maksudnya kita meyakini bahwa kita tuh unik. Kita itu diciptakan Allah untuk bermanfaat. Jadi semua anjuran yang Allah berikan, bukan anjuran ya, semua perintah yang Allah kasih ke kita, itu sebetulnya potensi yang ada pada diri kita. Jadi Allah tuh udah nyiptain kita, ngasih buku manualnya, ngasih ujungnya gitu. Kalian tuh kesini loh karena kalian bisa. Cuman ya kita tuh jangan sampai lupa sama apa yang terjadi di dunia ini atau dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu jawabannya adalah tidak gitu. Salah satunya yang ini gitu. Maksudnya kita ragu nih, kayaknya saya nggak bermanfaat deh buat apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Nggak ada kata itu. Kita tuh ahsanu amala, kita unik, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimalnya ya itu tadi gitu. Kita ada ketika mereka butuh curhat, dengerin doang itu cukup. Mungkin orang lain nggak bisa dengerin itu, tapi kita bisa. Atau orang itu Allah takdirkan datang ke kita untuk curhat misalkan, itu kan juga salah satu bentuk manfaatnya kita ke dia gitu. Dan orang lain nggak bisa dapat momen itu. Kenapa? Karena orang itu Allah takdirkan untuk datangnya ke kita. Jadi konteksnya di sini ketika memang jadi sempit kayak gini, kita perluas deh gitu. Jadi jangan kita berpikir kayaknya kita nggak bisa apa-apa deh. Enggak kok, kita semuanya punya potensi yang setiap pribadinya tuh unik semua gitu. Terus yang berikutnya dari Fauzan ya. Menurut Kak Indra, apakah seseorang yang memiliki akhlak yang kokoh itu semua berasal dari ibadah yang dilakukannya dengan baik dan benar? Ada yang nggak punya akidah dan nggak punya ibadah juga akhlaknya baik, ada. Ada yang non-muslim tapi tetap kelakuannya baik, banyak. Cuman di sini si akar dan ibadah yang baik itu akan menghasilkan buah yang segar untuk dirasakan oleh orang-orang gitu. Ada orang yang sering sholat malam sama yang tidak, pancarannya beda. Ini bukan magical ya, tapi memang ada hal yang ya entah apa penjelasannya gimana secara biologik, tapi memang mungkin karena dia ini kali ya, karena dianya
meditasi dalam tanda petik ya, maksudnya dia bisa memasrahkan urusannya sama Allah, terus dekat sama Allah, jadi cara pandangnya berbeda dan meneduhkan, mungkin salah satunya itu. Apa tadi, sorry, ke distract. Nah, ada juga yang memang dia bukan muslim, nggak ibadah juga, tapi akhlaknya baik, dia humanis aja, dia tahu bahwa psikologinya manusia itu kayak gini, etikanya kayak gini, etikanya kayak gitu, cuman itu kayak meaningless, kayak maksudnya orientasinya itu cuman aku cuma berbuat baik aja sama orang gitu, cuma bedanya di situ. Tapi lebih menguntungkan kita yang punya akidah dan ibadah yang baik gitu, nanti akhlaknya bakal lebih ini lagi, lebih spesial mungkin. Orang-orang yang ibadahnya nggak baik dan akarnya nggak baik, mungkin kasus-kasus tertentu dia nggak bisa berbuat baik gitu, nggak bisa baik sama orang, tapi karena kita akar dan ibadahnya baik, kita bisa kayak pohon kurma tadi, di kondisi apapun ya kita bisa baik sama orang itu gitu. Nggak terputus sama motivasi yang terbatas, tapi karena ya energi yang luar biasa, dengan kondisi apapun ya kita bisa tetap bermanfaat untuk yang lain, akhlaknya tetap bisa baik. Ini yang terakhir ya, enggak, masih ada. Maaf, kamu mau tanya bagaimana cara menjaga istiqomah dalam beramal soleh seperti istiqomah dalam sholat agar sholatnya rajin dan tepat waktu dan nggak bolong-bolong terus. Ilmu niat ya, yang tadi ya tiga hal. Secara singkatnya, niat yang baik dan benar, ilmu yang valid juga, yang memang itu kita tahu bahwa keuntungan sholat itu apa gitu, keutamaan sholat itu apa. Keuntungan secara singkatnya apa? Maksudnya itu kadang kita butuhin. Karena manusia itu kadang berpikirnya pendek. Maksudnya kayak saya mau UAS, saya tahajud gitu. Itu nggak apa-apa. Karena kita tetap melibatkan Allah di sana. Kita minta bantuannya Allah, kita memohon kepada Allah gitu lewat tahajud itu. Terus gimana caranya istiqomah? Ya butuh lingkungan gitu. Kalau sendiri agak susah. Kalau misalkan punya teman-teman yang bisa membentuk semuanya ya itu lebih baik. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, terutama sholat fardu, itu harus dijaga. Kita harus dijaga gimana caranya tetap di awal waktu di kondisi apapun. Jadi nggak ada negosiasi untuk urusan itu, gitu. Misalkan, kecuali dalam kondisi rihlah ya. Rukhsah, sorry. Kecuali dalam kondisi rukhsah, dalam kondisi-kondisi yang Allah pun meringankan untuk sholat tepat waktu. Nah, kondisi-kondisi yang harus tepat waktu itu nggak ada tawar-menawar ya, ada sholat gitu. Walaupun kita lagi malas, berdiri aja, kita wudhu ya, terus istighfar dulu. Istighfar itu bukan berarti ya kita emang salah sih, tapi maksudnya bukan berarti konteksnya jelek ya. Istighfar itu Nabi aja yang maksum 100 kali sehari istighfarnya. Nah, kita manfaatin istighfar itu karena salah satu keutamaan istighfar juga Allah lebih dekat sama kita gitu. Terus kitanya juga terhindar dari dosa-dosa yang menghalangi kita sama ibadah-ibadah harian. Karena mungkin bisa jadi ada amalan yang tidak sengaja kita lakukan, ternyata itu zolim, itu menutupi hati kita untuk bisa berbuat baik. Karena kan amalan baik itu cahaya ya. Kalau nggak masuk ke hati, artinya ada tabir yang menghalangi hati itu dari cahaya tersebut. Akhirnya agak susah untuk melakukan amalan baik itu. Terutama sholat fardu. Diupayakan untuk selalu sholat. Kalau nggak bisa berjamaah, apa yang berikutnya itu ya itu telat tapi tetap berjamaah. Kalau misalkan masih nggak bisa sendiri tapi nggak telat juga. Nah kalau nggak bisa ya kodok segala macam. Pokoknya saking utamanya sholat ini jangan sampai ketinggal. Pokoknya gimana caranya kita tetap sholat. Ya. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang membuat agama Islam sebagai bahan bercandaan. Apakah hal tersebut bisa dibenarkankah? Dan apabila tidak dibenarkan, bagaimana cara mengingatkan orang yang berhenti menggunakan agama Muslim sebagai bahan bercandaan? Sebenarnya nggak akhir-akhir ini, dari zaman dahulu. Salah satu sifat orang munafik itu adalah memperolok-olokkan agama Allah. Jadi dia merasa ada dua mungkin ya. Di sini ada yang memang bukan Muslim atau Muslim tapi memperolok-olok. Kalau dia Muslim memperolok-olok agama Allah, maka itu salah satu sifat kemunafikan. Kalau dia kafir memperolok-olok agama Allah, berarti memang ya termasuk ya kafir yang bukan bersahabat gitu. Terus bagaimana cara kita untuk menghadapi hal-hal yang bentuknya mungkar dan zalim ya? Dalam konteks umum ini bisa dijawab dengan jawaban ini. Selemah-lemahnya iman itu adalah dalam hati. Jadi kita benci.
Tapi itu selama-lamanya iman. Minimal tuh kita nggak suka sama perbuatan itu. Kita nggak membenarkan, kita benci. Bentuk pertanyaan ini salah satu bentuk nyala iman. Gitu. Mempertanyakan ini, kegelisahan itu nyala iman yang harus disyukuri, bahwa hati kita masih bertanya-tanya dan resah dengan kondisi yang terjadi pada kasus itu. Terus yang kedua, kalau misalkan bisa, ubah dengan lisan. Kalau lisan nggak bisa, pertama sebenarnya sama tangan. Maksudnya sama tangan itu kalau bisa dirapiin, maksudnya diajak dirangkul gitu, atau ditarik, diajak kemana, terus diajak ngobrol. Nah, yang kedua lisan, tadi yang ngobrol itu. Kalau misalkan zalimnya, misalkan perolok-olokannya dia ngeposting sesuatu, kita bisa delete, itu tangan. Kalau misalkan pakai mulut, ya kita secara person to person kita ngobrol, jangan kayak gitu, itu nggak bagus, menyinggung ini segala macam. Dan yang selemah-lemahnya iman, ya itu tadi. Nah, pertanyaannya, kita mau ngambil yang mana? Kalau bisa lewat lisan, ya lewat lisan. Kalau bisa tangan lebih baik. Gitu. Sudah, pertanyaannya udah semua. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk Kak Indra atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Yang pastinya juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik. Nah, jadi sebelum kita akhiri acara, saya ada satu informasi untuk pembagian kelompok BTQ yang baru kelas 11. Bentar. Mungkin Bu Anti boleh dijelaskan sama Kak Ilyas. Nah, dari link itu kan boleh dibuka, nanti dicek aja ada di kelompok yang mana dan mentornya siapa. Di situ linknya pakai, ntar dibuka aja, boleh dicoba pakai akun Smakbo mungkin nanti. Dan ya udah, alhamdulillah kita semua udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di acara pembukaan PTG pada hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Indra selaku pemateri. Dan kita semua nanti bisa berkumpul lagi di lain waktu. Nah, mari kita tutup acara pagi kali ini dengan doa Salatul Masjid. Dan dengan membaca doa Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pemateri Kak Indra, kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, dan kepada teman-teman yang kita cintai. Jangan lupa untuk terus update info terbaru tentang Rohis di follow Instagram dan juga Twitter Rohis di @rohismakbo, dan juga Telegram di t.me/rohismakbo. Terima kasih. Saya Muhammad Ilyas dan saya Hafiz Naufal undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kak Indra. Apa kesempatannya, terima kasih. Ya. Jazakumullah adik-adik semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu undur diri dulu ya. Ya Ibu. Iya Bu.